bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa liman ittaba'al huda. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya Masjid Agung Nurul Huda yang saya hormati. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dan yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di hari kemudian kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, Kitab Ahkamis Sholati, kitab menjelaskan tentang solat. Jadi sampailah kita ke bab solat, yaitu yang paling inti daripada pembahasan kita. Kalau kemarin mukadimahnya persiapan untuk sholat, itu masalah wudu, masalah najis, masalah haid dan lain sebagainya. Sekarang sampailah kita kepada inti jamaah. Kitabu Ahkamis Sholati wa hiya lughatan ad-du'a. Kitab menjelaskan tentang sholat. Menurut bahasa artinya berdoa. Itu menurut bahasa, sekalipun tidak kita pakai. Sedikit kata sholat ini menurut ilmu tata bahasanya jamaah, ilmu sorobnya, itu namanya isim masdar, bukan masdar. Kalau masdar itu seperti doroba yadribu dorban, fa'ala yufa'milu taf'ilan, sesuai dengan urutannya. Ini ya keluar dari kalimatnya sholla yusolli sholatan, yang asalnya sholla yusolli tasliyan sebenarnya, tapi sholla yusolli sholatan sama dengan sabbaha yusabbihu tasbihan sebenarnya, itu masdarnya. Jadi kalau isim masdarnya sabbaha yusabbihu subhana, begitu. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu, al ayat. Nah, begitu jamaah. Jadi menurut bahasa artinya berdoa. Tapi sebelumnya sedikit secara singkat tentang sejarah sholat. Kenapa begitu penting sholat jamaah? Nah, yang sering kami bilang ibarat tiang sebuah bangunan. Bangunan apapun, sekokoh apapun bangunan itu, kalau tidak ada tiangnya ya pasti akan roboh. Gitu. Tapi sekalipun bangunannya dia biasa-biasa, tapi tiangnya kuat, pasti dia tetap berdiri, tidak akan roboh sekalipun gempa besar yang menimpa. Nah, begitu ibarat sholat ini. Jadi kalau kita tidak sholat, yang lain kita laksanakan, tidak ada artinya yang lain itu. Gitu. Saya mohon maaf, sekalipun kita sering berhaji, sering berzakat, tapi sholat tidak, zakat dan haji kita tidak diterima. Begitu. Jadi persis seperti sebuah tiang di dalam sebuah bangunan. Dulu Rasulullah SAW baru aja selesai bulan Rajab jamaah, sedikit sejarah singkat kami ceritakan. Jadi beliau Rasulullah SAW menerima sholat ini di atas langit ketujuh, yaitu di Sidratul Muntaha jamaah. Beliau mengatakan perjalanan sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Lailan, dia bilang tak bilang lailatan. Kenapa tak bilang lailatan? Kalau lailatan semalam penuh, tapi kalau lailan sepertiga malam. Gitu. Beliau pergi sepertiga malam terakhir, balik sebelum subuh, sebentar sekali. Makanya banyak orang-orang kafir tidak percaya.
Jadi beliau menunggang seekor binatang namanya buraq. Di dalam kitab Ibnu Katsir warnanya putih, tapi ada bintik-bintik abu-abunya. Nah, apa motifnya namanya itu warna binatang ini. Jadi mirip seperti seekor kuda, jemaah. Nah, warnanya putih, mirip seperti seekor kuda, tapi di warnanya yang putih itu ada coraknya, bintik-bintik abu-abunya. Itu di dalam kitab Ibnu Katsir maupun di dalam kitab As-Sawi, ya sama bunyinya. Nah, itu hebatnya binatang ini jamaah, di mana batas penglihatannya itulah langkahnya. Misalnya dari sini dia berdiri, dia lihat Sumatera misalnya, atau lebih jauh lagi Inggris dilihat. Satu langkahnya Inggris itu sekejap. Begitu luar biasanya binatang ini. Makanya namanya barqun, buraq itu kan kisap artinya. Kisap kan keras sekali, cepat sekali. Makanya namanya buraq. Buraq asal katanya barqun. Itu yahtabu absar wal barq yahtabu absarahum, itu kan di dalam Al-Qur'an. Nah, beliau menunggangnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jamaah, yang ada di Palestina sekarang, yang mau diambil oleh orang Israel itu. Ya, tapi tidak bisa diambil. Ya, tidak bisa diambil karena itu sudah. Tapi wajib kita berdoa, wajib kita mempertahankannya. Jadi di sanalah beliau setelah sampai di Masjidil Aqsa, buraqnya beliau ikat di pemantak bahasa kita di sini ya. Ada tempat ikat sapi itu, nah, pemantak. Padahal kenapa beliau ikat di pemantak? Padahal tidak mungkin lari. Dong Nabi yang menunggangnya, malaikat yang membawa playbacknya, ya, malaikat Mikail bawa playbacknya, malaikat Jibril berada di belakang jaga Nabi. Nggak mungkin lari. Nah, disebut di dalam kitab Ibnu Katsir, jemaah, kenapa beliau ikat, ya Rasulullah ikat di sana untuk mengajarkan kita, ya, seaman apapun barang kita harus kita tempatkan pada tempatnya. Nah, gitu. Misalnya kalau emas, di mana tempatnya? Ya di laci, di dalam almari kita kunci lacinya. Gitu. Pakaian di mana tempatnya? Di almari. Nah, sapi di mana? Ya kita ikat dia, kasih kandang. Gitu. Ya, kalau yang biasa dikandangkan. Begitu, mengajarkan kita begitu. Jangan karena aman sehingga emasnya dibuang-buang di halaman rumah. Nanti kalau hilang dia kededer, dia pingsan. Nah, begitu. Jadi jangan kita salahkan orang lain. Jadi salahkan diri kita sendiri karena kita tidak menempatkan pada tempatnya. Terus Nabi kita suruh mengimami seluruh Nabi dan Rasul di masjid itu, jamaah. Makanya beliau itu pemimpin para Nabi dan Rasul. 2 rakaat. Setelah itu baru beliau keluar. Setelah tersedia di luar itu 2 gelas minuman. Nah, dalam hadis yang sahih dibilang ada 2 minuman, 1 minuman air susu, 1 minuman khamar, minuman keras. Tapi Rasulullah meminum air susu. Itulah Islam sekarang. Itulah Islam. Apa kata malaikat Jibril setelah beliau minum air susu? Asabtal fitrata. Kau memilih Islam, bagus, tepat yang kamu pilih Rasulullah. Kalau kamu memilih khamr, berarti kau telantarkan, kau cebelungkan dirimu sendiri dan umatmu ke neraka semua. Syukur Nabi kita tidak minum khamr, itu belum minum air susu. Tapi di sebagian riwayat beliau meminum air susu itu beliau sisakan sedikit. Nah, sisanya itulah umat Islam yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semua termasuk air susu yang diminum. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gitu. Ya, memang ada aja etaknya gitu, ada aja sisa-sisanya. Nah, begitu jamaah. Nah, sedikit lagi saya tambahkan, di dalam perjalanan banyak sekali beliau jumpai jamaah hal-hal aneh yang beliau jumpai. Nah, yang pertama ada seorang perempuan yang memakai gelang kiri kanannya penuh dengan gelang. Tangan kiri maupun tangan kanannya. Dia salam ke Rasulullah, Assalamualaikum Rasulullah, sambil menggerincingkan ini gelangnya. Nah,
Tapi Nabi tidak jawab dia. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu ya Jibril? Syukur kau tidak jawab. Kalau kamu jawab dia, umatmu semua hanya memikirkan dunia doang. Tidak ada yang memikirkan akhirat, tidak ada yang pergi ke masjid. Syukur kamu tidak jawab. Begitu. Nah, langsunglah Rasulullah dibawa ke langit. Itu makanya namanya Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Isra itu perjalanan horizontal. Sedangkan Mi'raj perjalanan vertikal. Makanya Mi'raj itu artinya tangga. Di tengah perjalanan menuju langit pertama banyak lagi dijumpai oleh Rasulullah jemaah sebagai pelajaran bagi kita. Pertama beliau jumpai ada orang yang memakan api, disuapi api. Setelah masuk api itu pecah perutnya. Siapa itu ya Jibril? Kalau dia makan api, setelah makan api perutnya pecah. Oh, itu gambaran umatmu yang memakan harta anak yatim. Nah, makanya jemaah kalau ada saudara kita punya anak, dia meninggal dunia, kita pelihara baik-baik anaknya. Karena itu anak yatim. Dan tidak boleh kita makan bagiannya. Itu jemaah. Lagi Rasulullah berjalan lagi, ada orang yang dibuat kukunya terdiri dari tembaga jemaah, panjang sekali, besi tembaga. Lalu dia cakar-cakar wajahnya, dia cakar-cakar dadanya, sehingga kulit dan dagingnya terkelupas. Setelah itu dibalikkan lagi, terkelupas lagi. Siapa itu ya Rasulullah? Ya Jibril. Oh, dia cakar-cakar wajahnya, terkelupas kulitnya. Oh, itu gambaran umatmu nanti Muhammad yang selalu membicarakan orang, yang selalu membicarakan aib orang, menggibah orang, memfitnah orang, menamimah orang. Namimah itu mengadu domba, memfitnah, membicarakan aib orang yang tidak betul. Menggibah, membicarakan orang betul, orang itu melakukan itu tapi dia beberkan ke sana kemari, sama-sama dosa besar. Itu nanti akan dicakar-cakar wajahnya dengan dadanya sehingga terkelupas daging dan kulitnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya jamaah sekalipun orang betul tidak boleh kita ceritakan. Gitu. Nah, yang terakhir saya mau sampaikan di sini banyak sekali benarnya ada orang yang memukul-mukul kepalanya pakai palu, pecah kepalanya, kembali lagi, pukul lagi, pecah lagi, kembali lagi, pecah lagi, begitu seterusnya. Rasulullah heran, siapa itu ya? Jibril. Oh, dia pukul-pukul kepalanya sampai pecah, balik lagi, pukul lagi. Itu gambaran umatmu yang berat kepalanya menuju masjid melaksanakan sholat 5 waktu. Berat sekali. Dengan orang azan, masih aja dia berselimut. Berat sekali selimutnya diangkat. Gitu. Ya, padahal rumah tidak terlalu jauh dengan masjid. Rumahnya tidak terlalu dengan masjid. Berat sekali melangkahkan kakinya ke masjid. Itu nanti akan dipukul-pukul kepala. Nah, paling terakhir sekali jemaah, karena penting yang kita laksanakan hari-hari, ada orang dijumpai oleh Rasulullah, orang yang panen padi pakai rangkapan bahasa Lomboknya, bahasa kita di sini rangkap. Kan ada padi panjang kayak ada, pakai rangkap dia mata istilahnya. Ya rangkap ya. Ya rangkap. Ya, dia patah terus. Setelah padi yang dipatah itu berbuah lagi di belakang gitu. Lagi dipatah berbuah begitu terus sehingga hartanya melimpah. Siapa itu Jibril? Kok hebat sekali orang itu. Setelah dia patah, hitungan detik berbuah lagi. Padinya di belakang siapa? Itu gambaran orang yang hobi suka bersedekah. Jangan kita takut-takut bersedekah. Kecil memang kita sedekahkan 1.000, 2.000, satu sesuap nasi lebih besar artinya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tetapi kita di Sumbawa tidak ada yang tandingi. Ya, tidak ada yang, kalau dari segi bersedekahnya tidak ada yang menandingi daerah lain ya. Sumbawa itu memang terkenal dengan sedekahnya. Beras maupun apa aja terkenal, tanpa pikir siapapun diberikan di keluarga, terutama ibu-ibu. Itu tradisi ini harus dipertahankan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Nah, sering saya hidup di daerah lain,
ternyata ini di Sumbawa ini jamaah paling hobi bersedekah. Nah, karena sedekah ini besar sekali manfaatnya. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis sahihnya mengatakan, dawau mardakum bis sedekah. Obati keluargamu yang sakit, yang tidak bisa diobati oleh dokter itu dengan bersedekah. Atas namakan dia bersedekah. Apalagi yang sudah meninggal. Jadi obat yang penyakit yang tidak bisa diobati itu, coba obati dengan bersedekah. Atas namakan dia. Sekalipun dikit-dikit, berapa mau kita, tidak perlu banyak. Ya alangkah baiknya sih banyak kalau banyak uang kita. Ya, yang penting di sini ikhlas. Jangan kita ingin tapi dipamer-pamerkan, jangan. Tidak boleh. Nah begitu jamaah. Sehingga sampailah Rasulullah ke langit ketujuh dengan melewati beberapa nabi. Langit pertama kan Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim. Langsung ke Sidratul Muntaha sendiri beliau, tidak mampu malaikat Jibril. Di sana diberikan 50 waktu sholat jamaah, 50 waktu. Gitu. Begitu beliau turun di stop oleh Nabi Musa. Tabasam Musa. Dia bilang di kitab Ibnu Katsir, ditahan oleh Nabi Musa. Nggak boleh, ditanya dulu. Berapa diberikan kamu ya Muhammad? Oleh Allah. 50 ya Musa. Tersentak Nabi Musa. Apa beliau bilang? Irji, kembali. Tak mampu umatmu yang 50 begitu kecil-kecil nih, umat saya saja yang 2 waktu itu tidak mampu, dia banyak ditinggalkan, apalagi 50 waktu. Pas al-hud takhfifa, mintalah keringanan. Nah, singkat cerita sampai 9 kali beliau balik jamaah, bolak-balik, akhirnya beliau diberikan 5. Coba kalau tidak di stop oleh Nabi Musa, mungkin sekarang kita laksanakan 50 waktu ya. Begitu kita keluar setelah sholat maghrib, azan lagi, sholat berikutnya balik lagi, sehingga menyakitkan kita. Jadi hikmahnya beliau di stop oleh Nabi Musa sampai 5. Sekalipun 5, Nabi Musa tetap nyuruh beliau kembali. Keinginan Nabi Musa itu sampai 1 waktu begitu. Tapi Nabi kita menjawab, istahyaitu ya Musa. Saya sudah malu wahai Nabi Musa. Sudah jangan suruh saya balik lagi. Nah, sehingga beliau dapat hanya 5 waktu yang akan kita bahas sekarang ini jamaah. Tetapi sekalipun 5 waktu, bagi yang meninggalkan 1 waktu sama dengan meninggalkan 10 waktu. Maka karena bandingannya 50 waktu tadi. Begitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ya tetap kita istiqomah ke masjid jamaah. Nah, kita tidak tahu hidup kita ini, karena ayah anda masih saja, saya ingat. Nah, saya tanya beliau di Berari itu, nah rajin ayah anda ke masjid. Saya tidak tahu umur saya kapan, kata beliau itu. Siapa tahu setelah ini saya dicabut, betul sekali. Ya, itu menjadi pelajaran bagi saya juga. Sering kita lupa mati soalnya. Nah, kita tetaplah di masjid. Kalau sudah kita rajin masjid, jamaah kita meninggal dunia, insyaallah husnul khotimah. Satu-satunya cara kita rajin masjid, ya rajin sholat, rajin masjid, karena semua kita ini akhir hayat kita adalah mati. Ini jamaah. Ya, gimana? Ini tahiyatul awal. Apa benar itu? Rasulullah waktu di Sidratul Muntaha. Ya. Ini perkhilafan ulama ya, perkhilafan ulama ya. Tapi menurut mazhab kita jemaah, beliau itu melihat cahaya. Jadi sebagian ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan melihat cahaya. Sekalipun beliau di Sidratul Muntaha, di arsy beliau, tapi pemahaman ulama kita, beliau menguasai arsy, tidak menempati arsy. Kalau kita bilang Allah menempati arsy, berarti lebih besar kalau arsy itu dari Allah. Itu tidak boleh. Mujassimah namanya. Kita menuduh Allah sama dengan makhluk. Makanya para ulama menerjemahkan ayat Al-Quran di surat Toha itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, itu ada juga takwil dan takwil. Takwil menyerahkan kepada Allah maknanya. Tapi itu ditakwil. Ditakwil itu
Allah menguasai. Nah, apakah beliau bertemu dengan Allah? Memang Rasulullah mendengar suara. Bahkan di dalam kitab itu dia bilang jarak Allah dengan Nabi Muhammad jarak kausain, 2 tombak anak panah. Berarti satu anak panah bukan 1 meter ya, berarti 2 meter. Ala kausain di dalam kitab As-Sawi itu dia bilang. Lalu Allah berdialog dengan Rasul. Begitu. Tapi apakah Rasulullah melihat Allah atau bagaimana? Perkhilafan ulama. Ada ulama mengatakan melihat langsung, ada yang mengatakan hanya cahaya yang dilihat. Itu riwayat Siti Aisyah ya di dalam kitab kita. Begitu ya. Nah, jadi ini yang kita bahas sedikit. Wasara'an menurut syarat. Salat itu menurut Imam Rafi'i, mazhab Syafi'i, jemaah, apa kata beliau? Aqwalun wa af'alun muftatamatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Yaitu perbuatan dan perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu. Jadi siapapun dia ruku sujud kalau tidak diawali dengan takbir tidak namanya sholat. Siapapun dia sudah selesai sholat tapi tidak diakhiri sholatnya dengan salam, belum selesai sholatnya. Nah, itu pemahaman kita. Ya, belum selesai sholatnya. Jadi akhirnya itu Assalamualaikum warahmatullahi. Awalnya itu Allahu Akbar. Kalau tidak ada itu tidak namanya sholat. Nah, itulah definisi sederhananya. Ustaz, Ya. saya potong sedikit ya. Ya. Pertama kita takbir Allahu Akbar. Di antara takbir sama Fatihah itu apakah termasuk satu rukun doa iftitah? Allahu Akbar. Kadang ada orang yang tidak langsung Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Dan Ya. sebenarnya Ya. Setelah takbir di sana kita pasang niat. Setelah akbar langsung kita doa iftitah. Jangan baca basmalah. Langsung iftitah. Kabiran walhamdulillah, atau kalau cepat imamnya ini wajah. Itu namanya doa iftitah ya kan. Tapi kalau terlanjur kita baca bismillah, jangan baca iftitah. Gitu, karena salah satunya itu pembuka. Gitu ya. karena kebanyakan orang biasanya sholat at-tahiyatul masjid atau apa, kadang mereka itu kayak tidak membaca iftitah langsung aja Allahu Ini Akbar. membaca iftitah itu sunnah kayak Anda. Sunnah. Kalau orang mau kamar sebaiknya Fatihah langsung. Kan kita sholat sunnah tahiyatul masjid, tapi orang mau kamar sholat wajib, Fatihah aja langsung aja. Nah, karena yang wajib itu di depan mata gitu. Tapi kalau masih lama kamar ya tidak apa-apa, baca kabiran walham setelah itu Fatihah. Nah, kita kerjakan sholat 2 rakaat. Gitu nggak ya Anda ya? Tapi lo kira-kira orang mau kamar dipercepat sedikit sholat sunnatnya, karena kita akan melaksanakan yang wajib. Ya, jangan sampai kita utamakan yang sunat, menghancurkan yang wajib. Berarti iftitah ini bukan termasuk rukun ya dalam Nah, itu sholat. enggak sunat. Rukun di sini disebut di dalam ayat Anda, rukun kauli namanya ada 5. Sedangkan rukun fi'li namanya ada 8, 13 sebenarnya. Selain cuma 5 itu mengikut. Rukun kauli yang diucapkan itu ada 5 ya Anda. Pertama Allah takbir, itu wajib. Jangan sampai tidak kita ucapkan takbir. Allahu Akbar, begitu. Ya, harus nyambung. Kenapanya kita dengar di desa-desa diputus dia. Allah Akbar. Akbar. Nah, sudah dasar. Ada juga kita dengar ada punya saktah dia. Allah Akbar. Nah, itu sudah dasar. Yang harus nyambung. Ya, Allahu Akbar. Tidak enak. Itu satu. Yang kedua Fatihah. Baca Fatihah itu yang wajib. Rukun kedua. Itu rukun kauli. Kemudian yang ketiga syahadatnya. At-tahiyatul mubarakatus syahadat. Yang keempat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau tahiyat akhir. Itu wajib. Sedangkan wa ala ali sayyidina Muhammad sunnah. Tapi sunat muakkad, harus dibaca. Andai tidak dibaca, sholatnya tetap sah. Nah, yang kelima salam. Salam itu yang wajib. Makanya di akhir itu sebelum kita tengok kiri tengok kanan salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
begitu. Jadi nanti ada pembahasan di sini ayahanda. Tengok kirinya itu harus sempurna, jangan setengah-setengah. Disebut di dalam kitab I'anat Thalibin, ada di kitab Bajuri ini, di kitab I'anat Thalibin karangan Syekh Dimyati Muhammad Syato' Dimyati. Dia bilang di sana sempurnanya salamnya itu pipinya harus dilihat oleh orang di belakang. Ya, hatta yuruhot tubuh. Sebagian ustadz membacanya itu hatta yarohot tubuh, dia bilang. Sehingga dia sendiri melihat pipinya, benda bisa lihat pipinya sendiri. Nah, itu dibaca pasif, dibaca majhul kalimat itu. Hatta yurohot tubuh oleh orang di belakang, sempurna, gitu. Ya, jangan setengah-setengah, itu sempurnanya. Tapi sunat itu kiri kanan itu sunat. Yang wajib itu salamnya, ya enggak? Sebelum melanjutkan, Ya. karena masih ada hubungan dengan akhirat tadi, Oh ya. dialog antara Nabi dengan Allah. Di yang katanya yang sering kita baca di tahiyat itu Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu bagaimana terjadinya dialog yang kita sebutkan dalam tahiyat itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wa ala ibadillahis sholihin. Apa itu? Syahadat. Yang kita baca di dalam ayat terakhir, Ya, ayat awal ayat awal. Ya itu wajib dibaca ya. kan ada dialog katanya. Apakah itu dialog antara Allah dan Oh. Rasulullah maksudnya? Ya, Saling jawab. begitu. Itu bagaimana Ustaz? Ya. Ya perlu saya membaca lagi kalau itu. Ya ada. Cuma yang saya tahu itu para nabi yang 6 itu dijumpai oleh Nabi itu yang 7 Nabi itu jawabannya dia salam. Nah, Nabi kita salam dulu, ya. Nabi kita salam dulu kepada Nabi Adam pertama kali. Malaikat Jibril dulu salam, tapi tidak dibukakan pintu. Baru dibukakan pintu setelah Rasulullah setelah menyebut nama Nabi Muhammad. Itu. Kepada nabi-nabi. Tapi kalau ke Allah itu belum saya temukan masih bagaimana anunya riwayat itu ya Anda ya. Nah, jadi jangan salah-salah, perlu saya membaca lebih banyak lagi tafsirnya. Ya pernah memang saya baca tapi masih agak remang-remang ya itu. Gitu ya Anda ya. Kemudian berikutnya as-sholatul mafrudatu wa fi ba'din nusahi as-sholawatul mafrudatu khamsun. Rukun yang pilih belum tadi ya? Ya, belum. Yang pilih ada 8 ya. Yang kauli sudah tadi, yang pilih ada 8. Pertama niat. Niat itu dia bilang rukun fi'li. Fi'lun qalbiyun kata ulama. Itu perbuatan hati, itu satu. Yang kedua berdiri. Berdiri. Yang ketiga ruku. Ruku. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Ya. Yang keenam duduk tahiyat akhir. Yang kelima dan 6 tadi 2 sujud itu. 2 sujud. Dan yang terakhir i'tidal. Itu 8 banyaknya. Sekali lagi yang wajib ini yang pilih jamaah pertama niat. Yang kedua berdiri kita. Yang ketiga ruku. Yang keempat i'tidal, berdiri kita sebentar itu namanya i'tidal. Kemudian berikutnya yang kelima, sujud. Ya kita sujud. Kemudian berikutnya duduk di antara 2 sujud. Ya. Dan berikutnya duduk tahiyat akhir. Dan 2 akan sujud banyaknya, ada 2 nomornya. Jadi 8 jadinya rukun pilih. Nah kalau tidak dilakukan ini 5 rukun kauli dan 8 rukun pilih, maka tidak sah sholatnya. Di dalam kitab ini disebutkan nanti ada 17 karena dimasukkan tumaninahnya. Nah, tapi tumaninah kan berdiri diam sebentar itu juga wajib. Nah, tidak disebutkan di sini makanya 13. Kalau diselangkankan tumaninahnya 17 banyaknya. Sama saja begitu. Kemudian yang pertama jamaah az-zuhru, waktu zuhur. Ay sholatuhu, sholat zuhur maksudnya. Qala Nawawi sumiyat bizalika li annaha zahiratun wasatan nahari. Dinamakan zuhur karena itu paling